يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memasuki Muharram 1448 Hijriah, kita semua berguru kepada madrasah hijrah Nabawi, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya dengan berbagai pelajaran, renungan, lalu strategi keumatan yang harus kita hadirkan di tengah ujian-ujian yang begitu datang bertubi-tubi. Bagi seorang peneliti ataupun mungkin para pencari ilmu dalam surah Nabi, jelas sekali bahwa hijrahnya Rasul bukanlah hijrah, bukanlah tradisi personal khusus beliau saja, namun hijrah adalah tradisi para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu. Hijrah itu adalah duplikasi dari perjalanan nabi-nabi terdahulu dalam rangka penyelamatan misi dakwah, dalam rangka penyebaran titik-titik strategis kemenangan dakwah, dalam rangka pemerataan SDM dakwah dimanapun. Artinya dari titik inilah Muharram dengan hijrahnya berarti umat ini dihadirkan dengan kesadaran kolektif bahwa kita harus terus berguru kepada madrasah hijrahnya nabi-nabi terdahulu dan tentu kepada hijrahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari titik inilah berarti perjalanan dakwah dimanapun harus bertumpu kepada kompas hijrahnya nabi-nabi dan Rasul Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perjalanan hijrah Rasul yang menjadi spirit Muharram adalah perjalanan yang kaya dengan planning, perencanaan, penyiapan yang bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu dan bulan, bahkan tahunan. Ya, selama hampir 4 tahun sebelumnya, menjelang ke tahun ke-13, beliau sudah menyiapkan mega project yang namanya hijrah. Hijrah individual, hijrah kelompok-kelompok kecil sudah mulai dijajaki, yaitu ke Habsyah Ethiopia yang dipimpin oleh delegasinya Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah dalam skala mini, hijrah dalam skala personal, kelompok kecil. Tapi inilah Rasul melatih umat belajar dari yang kecil, bergerak dari kelompok-kelompok kecil untuk menyambut kemenangan besar. Kita kadang terlalu tidak sabar, ingin meraih kemenangan, kejayaan, lalu kita lupa bahwa semua itu bermula dari yang kecil. Gerakan kecil, kelompok kecil, jamaah tidak seberapa, tetapi ini adalah titik tolak lahirnya nanti hijrah jama'i, hijrah kolektif, hijrah kolosal. Kemenangan kolosal bermula dari kemenangan kecil. Artinya hari ini kita menyaksikan umat yang harus sabar merebut kemenangan besar, sabar merebut kemenangan telak. Artinya jangan menunggu dulu kapan kita berdakwah, nanti kalau kondisinya sudah kondusif. Kapan kita bergerak amal nahi mungkar, nanti menunggu waktu yang tepat. Jika kita nanti-nantikan, tunda-tunda kewajiban besar, padahal situasi sekecil apapun, bergeraklah. Dalam kondisi apapun, bergeraklah. Yakin sekali, gerakan-gerakan kecil akan mengalahirkan gelombang besar. Mimpi lahirnya gelombang besar kalau tidak dimulai dengan gelombang-gelombang kecil. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perencanaan strategis lagi adalah bagaimana Rasul menyusun gerakan kolektif tanpa memandang usia dalam proses hijrah beliau. Kita lihat bagaimana partisipasi dari anak-anak, dari remaja, pemuda, orang dewasa, bergerak semua ketika panggilan hijrah itu sudah tiba. Yang menyuplai informasi ke Gua Sur, menyediakan logistik ke Gua Sur selama 48 jam, itu adalah anak-anak remaja, anak-anak belia yang dalam pandangan orang Quraisy tentu mereka bukan orang yang membahayakan, orang yang mungkin jauh dari pikiran terlibat dalam penyelamatan besar ini. Belum lagi Rasul berkolaborasi dengan musyrik Arab dalam hal penyelamatan perjalanan, petunjuk jalan, guide di jalan dari mulai Gua Sur sampai ke Kuba. Abdullah bin Uraikil masih musyrik, ya, ditawari kerjasama dengan 2 ekor unta, bahwa itu adalah upah kalau dia berhasil mengantarkan beliau berdua ke kota Madinah Al-Munawwarah. Semua sisi, semua elemen, semua kekuatan Rasul kumpulkan. Tidak hanya dari internal, bahkan eksternal. Tidak hanya dari anak remaja, semuanya dilibatkan, bahkan perempuan pun
Rasul melibatkannya. Ma'asyiral hadirin, ini artinya kita semua harus bergerak dengan syakilatihi, skill, kapasitas, kemampuan kita masing-masing. Hari ini orang kalau tidak dipiralkan, tidak ada kepedulian dari para pemilik kebijakan. Kekuatan medsos, media sosial, kekuatan jari, kekuatan upload, kekuatan share, ternyata ini menjadi gelombang influencing yang tinggi sekali. Ya, ini sebuah kenyataan, hadirin. Kalau kita orang-orang ahli masjid diam di tengah kemaksiatan yang digelontorkan di media sosial, maka mereka akan bersorak-sorai, sehingga kebenaran pun akan menjadi kebatilan di hadapan publik sekarang ini. Jangan main-main. Kita punya power ini. Berarti dengan semangat hijrah, mari kita asah kemampuan. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, apapun kemampuan kita, semuanya bergerak untuk penyelamatan gerbong umat yang besar ini. Kita ini besar, tapi belum membuat gelombang besar karena kita lupa menyiapkan gelombang-gelombang kecil. Kita ini besar, tapi potensi masih berserakan di mana-mana. Makanya kita lihat, hadirin, hijrah Nabi adalah hijrah transformatif, hijrah taghyir, perubahan yang radikal sekali, yang tentu ini harus menjadi spirit kita di bulan Muharram ini. Bayangkan dengan hijrah, umat berubah dari qillah, minoritas, menjadi kathrah, mayoritas. Persepsi seperti ini harus muncul. Betapa beratnya umat ketika minoritas di Mekah, betapa tekanan begitu dahsyat di tengah kekuatan umat masih minoritas. Namun ketika menjadi mayoritas, apa yang terjadi? Dakwah tidak hanya dari mimbar ke mimbar, dari majlis ke majlis, dari pasar ke pasar, tapi lihat, dakwah sudah mulai diplomasi dengan diplomasi. Bayangkan dakwah lintas negara inilah yang membuat Rasul mengirimkan surat-surat dakwah resmi dengan stempel kenabian. Bagi yang faham diplomasi, stempel kenabian adalah simbol negara. Mungkin kita sering mendengar cerita sabarnya Rasul menghadapi cibiran, mungkin air ludah dari orang-orang kafir. Tetapi kita lupa betapa marahnya Rasul, murkanya baginda ketika surat dakwah beliau disobek. Beliau murka dan melahirkan pernyataan keras, merobek suratku, maka sama dengan deklarasi terobeknya negara dan bangsa mereka. Terbukti Rasul pemaaf pada kondisi tertentu. Tapi kalau simbol daulah, simbol negara Islam, simbol bangsa Islam ini terancam dan dihina, beliau tidak beliau segera sigap mengibarkan bendera tegas, ya, aslim taslam. Oke, Anda masuk Islam bergerak kepada kami, maka kalian selamat. Wa illa, kalau demikian mari kita bertempur selaki-laki, dan kalau kalian kalah, tadfa'al jizyah, silahkan berikan jizyah, garansi keamanan. Silahkan tetap kalian musyrik, silahkan kalian dengan keyakinan kalian, tapi kalian akan aman dalam lingkup ad-daulah al-islamiyah. Inilah sisi yang kadang kita ini disorientasi umat. Belum lagi bagaimana Rasul dengan transformatifnya minal firqah ilal wahdah. Betapa bercerai-berainya orang Arab, Aus dan Khazraj, hampir 1 abad mereka bertempur, berkelahi satu sama lainnya.
porak-poranda kohesi sosial di Arab jahiliyah. Masalah air jadi perang, masalah perbatasan jadi perang, perebutan segala pun menjadi perang. Tidak ada legitimasi teologis dari perang itu. Maka Rasul dengan hijrahnya inilah dari perpecahan friksi menjadi satu kesatuan, satu kohesi, satu ikatan. Loh, sekarang kita ini sudah besar secara statistik, besar secara jumlah SDM, tapi kalau belum kekuatan menjadi al-wahdah, unity, nah inilah kita ini masih belum hijrah ini. Gampang sekali hanya masalah khilafiyah, masalah ijtihad politik, masalah-masalah teknis, ya, mengaburkan ataupun menghilangkan komitmen keislaman, komitmen keagamaan. Kita harus cerdas ini menyikapi geopolitik internasional, geopolitik nasional pada saat ini. Padahal apa kita ini bisa bersatu? Jelas, din, agama Allah, kitabullah, sunnah Rasul itulah imam kita untuk menjadi hakim kalau ada perselisihan internal di antara kita. Ini bentuk al-wahdah. Belum lagi hadirin, yang menarik bagaimana dari hijrah Rasul adalah pelajaran terbaik bahwa dulu Rasul hanya membentuk jamaah dakwah, kelompok dakwah, komunitas dakwah. Sekarang berubah menjadi daulah, nation, state. Nah inilah artinya hadirin, daulah, state, bangsa, negara harus, ya, memang diisi oleh ahlud dakwah. Kita harus merebutkan hak kita. Kompetisi melahirkan birokrat, teknokrat yang hebat, tidak mustahil. Sayang kita kadang SDM yang hebat minggir, tidak mau bergabung dalam wilayah-wilayah birokrasi. Padahal tanda tangan seorang birokrat melahirkan kebijakan yang mungkin kalau ahlu dakwah melahirkan masalih, maslahat, tapi kalau bukan itu melahirkan mafasid. Ada apa? Kerusakan. Kita merasakan sekarang. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas sekali kalau Allah memberikan apresiasi kepada kaum muhajirin. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Siapa muhajirin? Orang yang lebih dulu bermukim di Madinah Al-Munawwarah. Min qablihim, tentu sebelum datangnya kaum Ansar. Apa yang dilakukan oleh para muhajirin? Yuhibbun, ekspresi mahabbah, wujud mahabbah mereka berikan kepada kaum muhajirin. Inilah satu madrasah hijrah, melahirkan komunitas dengan mahabbah. Mahabbah kepada hajara ilaihim, para tamunya, hajara ilaihim, pendatangnya, hajara ilaihim, etnis-etnis yang mungkin di luar etnis lokal yang ada. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ringan sekali tangan mereka berbagi dari apa yang mereka miliki, hartanya, perhatiannya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka punya ithar, mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kepentingan diri sendiri. Walau kana bihim khasasah. Apakah semua Ansar kaya raya? Apa semua Ahlul Madinah itu borju-borju? Tidak, mereka juga sama. Tapi dengan semangat isar, mereka mendahulukan kepentingan, ketenangan, ketentraman para muhajirin yang datang jauh dari kota Makkah Al-Mukarramah. Maka merekalah orang-orang yang sudah terselamatkan dari rasa bakhil, yuqashuhan nafsihi, jauh dari rasa bakhil, dan itulah
al-muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang unggul. Kalau berbagi dengan rasa mahabbah, berbagi dengan semangat ithar, berbagi dengan semangat, tidak ada tempat sedikit pun untuk kikir di hadapan saudara, elemen-elemen internal umat ini. Semoga kurikulum-kurikulum terbaik dari Muharram inilah menjadi api, menjadi pemantik umat pada saat ini, juga kembali menduplikasi al-falah, kemenangan, an-najah, keberhasilan, al-quwwah, kekuatan yang dulu telah nyata sekali diwujudkan kaum muhajirin dan kaum ansar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ba'du, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam hal bagaimana melahirkan al-wahdah, unity atau kebersamaan, memang harus ada pilar-pilar yang harus dikedepankan, dipersiapkan dahulu. Ta'aruf, saling kenal mengenal di antara elemen, lalu melahirkan tafahum, saling pengertian satu sama lainnya, maka melahirkan semangat takaful, menggaransi satu dengan yang lainnya, sehingga nanti diakhiri dengan at-ta'awun, semangat kolaboratif tanpa henti, tanpa batas. Dengan ta'awun inilah, apalagi dengan ta'awun dalam bidang penyebaran isu-isu publik di media sosial, kita pikir ini senjata umat yang paling hebat. Sebarkan kebaikan. Ya, terutama kita lihat hadirin, fenomena sepertinya kecil tetapi strategis, sujud syukurnya para pemain bola muslim dalam Piala Dunia kemarin. Bagaimana seorang pelatih dari Afrika bersikeras keluar dari hotel di tengah salju yang begitu dahsyat, sudah dilarang oleh tim FIFA karena ingin sholat Jumat. Kalian takut dengan salju, kalian takut dengan angin, kami lebih takut dengan pemilik angin dan salju ini. Israel pun konon sekarang kita lihat di Al Jazeera, mereka marah dengan adegan sujud syukurnya tim nasional Mesir. Mereka tersinggung, mereka takut karena fenomena ini jadi fenomena umum, apalagi membaca Al-Quran sebelum bertanding. Dan sekarang, besok ini, itu adalah pertempuran ideologis. Tepat tim nasional Islam, negara Islam bertanding, pesta homo juga digelar yang sudah dapat izin jauh-jauh sebelumnya. Ini adalah satu pertempuran dahsyat. Bagaimana kaum LGBT mengeksploitasi event besar ini. Dan kita ingin memperlihatkan dakwah oleh sepak bola, melahirkan satu percikan-percikan gelombang kemenangan, walaupun mungkin hanya hiburan, tetapi di dalamnya kaya dengan strategis perjuangan. Semoga umat ini di tengah ujian-ujian yang besar, Allah berikan hidayah dan taufiknya, inayah, riayah, perhatian dan guidance dari Allah, agar kita menjadi ummat wahidah, bersatu, ummatan muwaffaqah,
kaya dengan bantuan taufik dari Allah menuju izul Islam wal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina ma lam hamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa aqimis shalah.